Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita berupa umur, berupa kesehatan, dan berupa kesempatan, sehingga kita pada siang ini diberikan kemudahan untuk bersama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Berikutnya mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, karena tidak ada sebaik-baik bekal kecuali takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, suatu saat Rasulullah SAW mengisahkan tentang kondisi suatu umat di zaman Bani Israel. Rasulullah mengisahkan ada malaikat yang diutus untuk datang kepada 3 orang Bani Israel. Yang pertama, malaikat datang kepada 1 orang yang memiliki penyakit kusta. Badannya, kulitnya tidak bagus, belang-belang, kemudian kondisi secara ekonomi pun dalam kondisi miskin. Malaikat ini datang kepada orang kusta ini bertanya, keadaan seperti apa yang kau inginkan saat ini? Maka dia menjawab, yang aku inginkan sekarang adalah penyakit kustaku sembuh dan kulitku kembali mulus sehingga orang tidak jijik lagi kepadaku. Maka malaikat ini kemudian mengusap tubuhnya, dan seketika tubuh itu kembali mulus, penyakit kustanya sembuh. Kemudian malaikat bertanya, harta apa yang kau inginkan saat ini? Orang ini kemudian menjawab, aku ingin unta. Maka kemudian malaikat ini memberikan 1 ekor unta yang sedang bunting, diberikannya kepada orang kusta tadi. Kemudian malaikat ini pergi menemui orang kedua. Orang kedua ini kondisinya kepalanya botak. Dia memiliki penyakit di kepalanya sehingga kemudian rambutnya tidak tumbuh dan terlihat menjijikkan. Malaikat ini bertanya kepada orang buta ini, keadaan seperti apa yang kau inginkan? Maka dia menjawab, aku ingin kepalaku ini tumbuh rambut yang indah sehingga orang tidak jijik kepadaku. Maka kemudian sama seperti ketika malaikat menemui orang kusta tadi, diusapkanlah kepala tadi dan akhirnya tumbuh rambut yang indah. Penyakitnya hilang di kepalanya. Ditanya lagi oleh malaikat, harta apa yang kau inginkan? Maka dia jawab, aku ingin sapi. Kemudian malaikat memberinya seekor sapi yang dalam keadaan bunting. Setelah itu malaikat ini pergi ke orang yang ketiga. Orang ketiga ini kondisinya buta. Dia tidak bisa melihat
sama seperti kondisi dua orang sebelumnya dalam kondisi miskin pula. Malaikat datang kemudian bertanya, keadaan seperti apa yang kau inginkan? Maka dia menjawab, aku ingin bisa melihat, sehingga aku bisa melihat dengan jelas apa yang ada di sekitarku. Akhirnya kemudian diusaplah matanya dan kemudian dia bisa melihat dengan jelas. Malaikat bertanya lagi, harta apa yang kau inginkan? Aku ingin kambing. Maka malaikat memberinya seekor kambing yang sedang bunting. Sampai kemudian beberapa lama kemudian, beberapa tahun setelah itu, malaikat mendatangi lagi ketiga orang ini. Si mantan kusta sudah menjadi orang kaya karena untanya begitu banyak. Dalam hadis disebutkan untanya ada 1 lembah. Maka dia datangi si kusta ini dengan menyamar seperti kondisi dia pada saat dia kusta. Dia datang dalam kondisi, malaikat ini datang seakan-akan sebagai seorang laki-laki dalam kondisi kusta, kulitnya belang-belang. Dalam perjalanan yang jauh dia butuh bekal. Dia datang kepada orang yang dulu kusta ini. Dia menyampaikan, tolong saya dibantu, saya sedang dalam perjalanan dan kondisi saya sudah tidak ada bekal sama sekali. Saya minta dikasih bekal saja. Kemudian apa jawab dari si mantan kusta ini? Dia bilang, aku masih banyak kebutuhan, aku tidak bisa membantu engkau. Silakan engkau cari kepada orang lain. Kemudian dia mengatakan, hartaku ini, unta-unta yang engkau lihat ini adalah hasil kerja kerasku, merupakan warisan dari nenek moyangku. Jadi aku tidak mudah untuk memberikan kepada siapa saja. Maka malaikat ini kemudian mengatakan, jika apa yang engkau sampaikan adalah sesuatu yang dusta, maka engkau akan dikembalikan kepada kondisimu seperti semula. Jadi kalau kita kemudian melihat hadis ini, si kusta ini tadi sudah berdusta, mengatakan hartanya berasal dari warisan dan kemudian diupayakan. Padahal tadi hartanya merupakan pemberian dari Allah melalui malaikat yang kemudian ditakdirkan berkembang biak begitu banyak. Kemudian setelah itu malaikat mendatangi orang yang dulu dalam kondisi botak. Dalam kondisi botak ini kemudian malaikat juga menyamar sebagai orang yang botak juga. Seperti dia kondisi dulu. Dia datangi dalam kondisi seperti orang musafir. Dia berkata, saya dalam perjalanan dan saya butuh bekal. Tolong saya diberi bekal. Tapi orang ini pun sama jawabannya dengan orang yang tadi kusta. Dia mengatakan, saya tidak bisa memberikan engkau bekal. Ini adalah harta warisan orang tua saya, nenek moyang saya. Jadi saya tidak mau memberikan kepada siapapun. Malaikat pun akhirnya menjawab, jika apa yang kau sampaikan adalah sesuatu yang dusta, maka engkau akan dikembalikan kepada keadaanmu yang semula. Dan akhirnya malaikat ini mendatangi yang dulu buta dengan menyamar sebagai seorang buta pula. Dia datang menjadi orang buta dan mengatakan, saya dalam kondisi bepergian dan saya butuh bekal. Tolong saya dikasih bekal. Maka orang buta ini menjawab, dulu saya juga pernah buta seperti engkau. Dan harta ini adalah pemberian dari Allah. Maka jika engkau membutuhkan bekal, silakan ambil yang engkau mau dan tinggalkan yang engkau enggak mau. Ambil saja, pilih saja yang engkau mau. Akhirnya malaikat ini mengatakan, tahanlah hartamu, karena ini adalah pemberian Allah kepadamu. Dan Allah melaknat sahabat-sahabatmu yang dua tadi. Artinya orang yang tadinya kusta dan botak. Orang yang kusta dan botak kembali kepada semula, tetapi orang yang buta ini Allah takdirkan tetap bisa melihat dan hartanya tidak diambil. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, apa hikmah yang bisa kita petik dari kisah yang disampaikan Rasulullah dalam hadis ini?
bahwa sering kita ketika mengalami sebuah kesulitan, kita itu suka mengeluh. Manusia suka mengeluh. Tapi ketika kemudian Allah memberikan pertolongan, lupa dia bahwa itu adalah pertolongan dari Allah. Sehingga ketika kemudian Allah itu menguji keimanannya untuk dia bisa berbagi kepada orang lain, dia lupa untuk berbagi kepada orang lain. Seakan-akan apa yang didapat itu adalah hasil jerih payahnya. Maka mari kita evaluasi kepada diri kita masing-masing. Jangan-jangan jika hari ini kita mengalami kondisi penuh kesulitan, itu karena kita selama ini tidak pernah bersyukur atas apa yang pernah Allah berikan kepada kita. Jangan-jangan kita ini seperti orang yang kusta dan buta tadi, yang kemudian dikembalikan kondisinya kepada kondisi semula. Kita dulu mungkin pernah susah dan kemudian diberikan kemudahan oleh Allah, tapi kita lupa. Maka orang-orang yang seperti ini, yang lupa akan pertolongan Allah, dia akan merasakan adabnya sendiri. Allah mengatakan, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepadanya, maka Allah akan menambahkan nikmat itu. Tetapi barang siapa yang mengkufuri nikmatnya, tidak berterima kasih atas nikmat yang diberikan Allah kepada dirinya, maka adab Allah sangat pedih. Dan ini, kisah ini sangat relevan untuk kemudian kita renungi pada saat-saat ini, di mana kondisi kita itu dihadapkan pada kondisi yang tidak mengenakkan. Maka mari kita melakukan muhasabah. Bisa jadi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah karena kita tidak pernah bersyukur kepada Allah. Bisa jadi kita hanya menjadi orang yang suka mengeluh, tetapi tidak pernah bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, di hari yang baik ini, di hari yang mulia ini, mari kita jadikan sebagai tonggak muhasabah, tonggak perbaikan, tonggak untuk meningkatkan ketakwaan kita. Karena tidak ada yang bisa memberikan pertolongan selain Allah, dan pertolongan Allah itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar terhadap setiap masalah yang dihadapinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah diduga. Oleh sebab itu, di akhir khutbah ini mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah menetapkan iman ke dalam hati kita sampai ajal menjemput kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha ladzim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.